Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Wahai kawan-kawan, janganlah bimbang, Nabi Allah tetap dalam pembelaan. Nabi Yunus menyeru pada kaumnya, sembahlah Allah yang Maha Esa, tinggallah berhala yang tidak bernyawa, jauhi perbuatan yang sia-sia. Seruan Nabi tidak diterima, Nabi diejek dan Nabi dihina. Baginda tidak berputus asa, walau dicaci, walau dinista. Akhirnya Nabi merasa hampa, umatnya masih menderhaka. Lalu dia pergi membawa hati ke tepi pantai seorang diri. Baginda menumpang kapal pedagang membawa diri ke rantau orang. Malangnya laut bergelombang, hampir karam di tengah lautan. Bila diundi, Nabi merelakan terjun ke laut yang bergelora. Baginda ditelan ke perut ikan Nun, gelap gelita tiada terkira. Sedarlah baginda kesalahannya, dihukum Allah begitu rupa. Menangislah Nabi sentiasa memohon ampun dari Tuhannya. Begitulah kisah seorang Nabi diuji Allah begitu sekali. 40 hari, 40 malam, barulah taubatnya diterima Tuhan. Alkisah. Di sebuah lautan yang sangat dalam di negeri Ninawa, tinggallah sekelompok ikan paus. Mereka hidup berkasih sayang. Yang tua membela dan menyayangi yang muda, dan yang muda menghormati yang tua. Mereka selalu hidup rukun berkelompok di kerajaan bawah laut. Pada suatu hari, ketika ikan-ikan paus sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah ikan paus muda dengan nafas terengah-engah dan wajah ketakutan. Tolong aku, Kak. Wahai adik muda, apa yang terjadi? Kenapa nafasmu tersengal-sengal begitu? Dan wajahmu kelihatan pucat. Tolong aku, Kak. Aku dikejar-kejar ikan hiu. Hah? Ikan hiu? Berani-beraninya dia mengejar kamu. Belum tahu dia siapa kita. Mana dia? Kita lawan bersama-sama. Ayo! Siapa yang dapat menandingi kita dalam lautan ini? Kitalah yang paling kuat dan badan kitalah yang paling besar. Tunggu dulu. Kita tidak boleh terburu nafsu. Memang badan kita besar,
Tapi kita perlu ingat, badan besar tidak semestinya kita dapat melakukan apa saja yang kita suka dengan sewenang-wenangnya. Tapi Kanun Tua, masa kita biarkan saja mereka mengganggu daerah ini? Bukankah kita sudah mengalah dengan membiarkan daerah makanan di sebelah barat mereka ambil? Iya, betul. Rasanya sudah saatnya kita tunjukkan kekuatan supaya kita tidak ada yang anggap remeh. Selama ini kan kita sudah bersabar. Kesabaran itu kan ada batasnya. Apa gunanya unjuk kekuatan? Lagi pula, tidak setiap saat mereka mengganggu kita. Marilah kita lihat apa hikmah di sebaliknya. Loh, apa-apaan ini? Kok seperti ngajak tawuran? Paus Muda, apakah hiu-hiu ini yang mengejarmu? Wahai ikan hiu, kenapa kamu mengejar paus muda? Siapa yang jar paus muda? Kami sendiri dikejar-kejar oleh manusia pemburu ikan hiu. Oh gitu. Tuh kan, apa aku bilang? Hampir saja kita berkelahi karena sebuah kesalahpahaman. Salaman. Ya, maafin saya ya, maafin ya. Enggak apa-apa, sama-sama ya, maafan ya, sama-sama. Hingga pada suatu hari, sekelompok ikan paus itu tengah bersantai di antara batu karang. Tiba-tiba, seekor ikan paus betina tergopoh-gopoh mendatangi kelompok itu. Ada apa lagi nih? Ada berita gembira. Masya Allah, berita apakah itu? Tadi aku mendapat berita dari ikan pari bahwa di atas permukaan bumi Ninawa telah datang seorang rasul yang mengajak manusia menyembah Allah. Ah, jangan-jangan cuman gosip. Ikan pari dapat berita dari mana? Katanya ia mendapat cerita dari ubur-ubur. Sedangkan ubur-ubur mendengar cerita dari ikan tongkol yang ditangkap oleh nelayan. Dan ia berhasil melepaskan diri dari jaring nelayan itu. Pada saat tertangkap itulah dia mendengar para nelayan begitu serius membincangkan tentang kedatangan seorang rasul ke bumi Ninawa. Alangkah beruntungnya manusia dapat bertemu dengan utusan Allah itu. Beruntung atau tidaknya manusia tergantung apakah mereka mau mengakui kerasulannya atau tidak. Siapa nama rasul baru itu? Nabi Yunus. Nabi Yunus? Nama yang indah dan mulia. Semoga beliau berhasil mengemban amanah Allah untuk menyelamatkan umatnya dari kedurhakaan dan keingkaran. Mereka adalah penyembah berhala yang suka berjudi, bermabuk-mabukan, dan saling bermusuhan. Menyedihkan. Seluruh makhluk di dalam laut dan di atas daratan ikut berdoa untuk baginda Nabi Yunus dan setiap orang yang mengikuti jejaknya. Sementara itu, di atas permukaan bumi Ninawa, Nabi Yunus sedang berusaha keras menyadarkan penduduk Ninawa yang sudah tidak patuh dan taat dengan ajaran Allah. Tapi apa yang didapati Nabi Yunus adalah cemoohan dan hinaan. Hei kawan-kawan, lihat orang yang berada di atas mimbar sebelah sana. Dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia mau merusakkan kepercayaan kita. Dia pikir apa yang dilakukannya itu akan berhasil. Iya betul. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya itu hanya sia-sia belaka. Mungkin dia sedang bermimpi.
Kasiannya Nabi Yunus. Bertahun-tahun lamanya baginda berdakwah dengan berbagai cara, tetapi penduduk Ninawa tetap juga membandel. Ya, bahkan lebih dari itu. Penduduk Ninawa tidak takut dengan ancaman Nabi Yunus bahwa akan turun azab seperti turun azabnya Allah pada penduduk Ad dan Samud serta kaum Nabi Nuh. Hai Yunus, kalau kamu benar-benar seorang nabi, datangkan saja siksaan itu kepada kami. Nabi Yunus sedih bukan kepalang menghadapi hinaan dan penolakan kaumnya. Beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan kaumnya yang durhaka itu dengan harapan Allah akan menyadarkan mereka dengan menurunkan azab. Memang benar, sepeninggal Nabi Yunus, awan gelap mulai menggantung di langit Ninawa. Semakin lama, semakin tebal, diiringi pekikan halilintar dan angin kencang. Ya Tuhan, apa yang terjadi di daratan? Kenapa goncangannya begitu kuat sampai terasa ke sini? Kelihatannya penduduk Ninawa sedang mengalami sesuatu. Apakah dia mencari berita apa yang telah terjadi? Setelah kepergian Nabi Yunus, Ninawa didera azab berkepanjangan. Selama berminggu-minggu, kaum Nabi Yunus bergelimang bencana yang datang dari Allah. Mereka kemudian menjadi sadar akan kebenaran kata-kata Nabi Yunus. Allah mendengar dan menerima taubat mereka. Penduduk Ninawa yang telah sadar itu kemudian berseru memanggil-manggil Nabi Yunus yang pergi entah kemana. Bahkan sebagian dari mereka melakukan pencarian. Ternyata Nabi Yunus menumpang perahu. Namun karena muatan yang terlalu penuh, Nabi Yunus harus dikeluarkan dari dalam perahu.
Astagfirullah, Paus tua, tega sekali Anda memakan Nabi Yunus. Aku sendiri tidak tega. Tapi ini semua atas perintah Allah. Dengan cara demikian, Allah berkehendak menyelamatkan Nabi Yunus setelah diterjunkan dari perahu. Paus tua, ngomong-ngomong, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Yunus di dalam perut Anda? Kegiatan beliau selama di dalam perutku adalah berzikir sebagai tanda penyesalan. Karena beliau merasa telah menjadi orang yang zalim dengan meninggalkan kaumnya. Selama 40 hari, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Hingga pada suatu hari, Allah memerintahkan paus tua untuk memuntahkan kembali Nabi Yunus ke pantai. Atas kemurahan dan kasih sayang Allah, Nabi Yunus alaihissalam diberi rizki melalui seutas pohon labu yang ditumbuhkan oleh Allah berdekatan dengan tempat baginda terdampar. Setelah kesehatannya pulih, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaumnya. Betapa terkejutnya Nabi Yunus ketika sampai di sana. Ternyata perubahan besar telah terjadi di dalam masyarakat kaumnya.
Sejak itulah Nabi Yunus hidup berbahagia bersama kaumnya dengan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.